الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والتقى يا رب العالمين. Para jamaah yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesempatan, ya nikmat umur yang alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita hingga saat ini. Yang terkhusus kita sekarang baru memasuki tahun baru Hijriyah. Ya, kita sudah memasuki tanggal berapa sekarang? 3 ya. Tanggal 3 Muharram. Di mana para jamaah yang Allah muliakan, kalender Hijriyah itu adalah kalendernya kita umat Islam, yang semestinya bagi kita untuk berbangga dengannya, ya, dibanding dengan kalender Masehi. Kenapa? Ya, pertama karena kalender Hijriyah itu, ya, selain itu milik kita, karena awal mula dari kalender hijrah itu adalah berawal dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Makanya dikatakan sebagai kalender hijriyah, diambil dari kata hijrah. Ya, kenapa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah itu dijadikan awal mula? Karena dengan berawal, ya, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, itu adalah awal dari kemenangan Islam. Itu adalah awal dari terpancarnya cahaya Islam dari kota Nabi, dari Al-Madinah An-Nabawiyah, Al-Madinah Al-Munawwarah ke seluruh penjuru dunia. Ya, berawal dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ya, begitu pula kenapa kita semestinya berbangga dengan kalender Hijriah ini, yang kita baru memasukinya, tahun baru Hijriah ini, karena ibadah-ibadah kita itu semua berkaitan dengan kalender Hijriah. Ibadah-ibadah itu nggak ada sangkut pautnya dengan kalender Masehi, nggak ada. Ya, makanya kita kalau mau puasa sunnah khususnya, kita lihat adalah kalender Hijriyah. Contohnya di bulan ini, bulan Muharram, ya, ada namanya puasa apa? Puasa Asyura. Sehari sebelumnya namanya puasa apa? Tasu'a. Nah, itu dilihat dari kalender Hijriyah, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram, di mana kata Nabi SAW, puasa di hari Asyura akan bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Maka kita, ya, usahakan puasa nanti. Tinggal dilihat kalendernya, ya, bulan Muharram tanggal 9, tanggal 10 kita sama-sama puasa nanti. Ya. Nah, kemudian juga para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu semua
selalu berkaitan dengan kalender Hijriyah. Maka oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sekali lagi, mestinya kita lebih berbangga dengan kalender Hijriyah dibanding kalender Masehi. Ya, di antara bentuk kebanggaan kita adalah hendaknya di rumah-rumah kita itu ada kalender Hijriyah. Ya, usahakan ada, walaupun mungkin gabung dengan yang Masehi gitu. Tapi jangan sampai kadang ada kalender Hijriah tapi hampir nggak kelihatan angkanya itu. Ya, yang Masehi ganal kelihatannya, yang Hijriah halus, kada kelihatan, seolah udah nggak ada. Nah itu ya, usahakan kalendernya diganti yang lebih jelas gitu. Karena sekali lagi ibadah-ibadah kita berkaitan dengan kalender Hijriah gitu. Ya. Nah juga para jamaah yang ulun muliakan, ya di awal tahun Hijriah ini juga mari kita sama-sama untuk kembali bermuhasabah. Ya mari kita sama-sama kembali untuk mengintrospeksi diri masing-masing kita. Jadi setelah berlalu tahun 1447 Hijriah, sekarang kita sudah masuk 1448. Hendaknya kita kembali mengintrospeksi diri. Kita setelah berlalu 1 tahun dari tahun berikutnya ini, seperti apa kita? Apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada tahun yang lalu itu sudah banyak? Ataukah ternyata masih banyak keburukan-keburukan yang kita lakukan? Kita berusaha introspeksi diri, berusaha berbenah diri untuk kedepannya. Karena orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bahagia, itu dia akan selalu berusaha untuk berbenah diri, menjadikan hari esoknya lebih baik daripada hari kemarin, menjadikan pekan berikutnya lebih baik dari pekan kemarin, bulan berikutnya lebih baik daripada bulan kemarin, bahkan tahun berikutnya lebih baik daripada tahun kemarin. Itu orang beruntung seperti itu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya masing-masing dari kalian melihat ya harinya yang sudah berlalu untuk hari setelahnya. Kita disuruh ngambil pelajaran dari hari-hari yang sudah berlalu untuk kebaikan kita pada hari-hari setelahnya. Ya. Itu tanda orang yang sukses, orang yang beruntung di dunia apalagi nanti di akhirat. Bahkan itu orang yang pintar. Jar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang pintar, orang yang jenius dari umatku, jar Nabi SAW, adalah orang yang selalu berusaha mengintrospeksi diri, selalu berusaha untuk bermuhasabatun nafs. Ya, mandana nafsahu, selalu menghitung-hitung dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia terus beramal untuk kebaikannya setelah mati nanti. Ini orang yang pintar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri-cirinya 2. Dia selalu introspeksi diri, ya terus berbenah diri, dan terus beramal untuk kehidupannya setelah mati. Artinya apa? Semakin dekat ajalnya, dia semakin perbaiki dirinya. Semakin dekat kematian, semakin bertambah umurnya, semakin dia perbaiki amal ibadahnya. Ya, jangan sampai ya makin tambah usia, naudzubillah, makin ya tambah maksiatnya. Ya, naudzubillah dari kondisi seperti itu. Makanya di antara
orang-orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, yang tidak akan disucikan dan baginya azab yang pedih. Karena Nabi SAW adalah As-Sayyibuz Zani. Ya, itu orang yang sudah tua tapi masih terjerumus ke dalam zina. Sudah tua tapi masih melakukan dosa besar. Ya, kada tahu diri. Ya, seperti kata orang, sudah bau tanah, ya, dosa masih jalan terus, bahkan dosa besar dia lakukan. Ya, na'udzubillah dari kondisi seperti itu. Makanya di antara ciri orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salam. Itu Allah Subhanahu wa taala as-salam. Para sahabat nanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa as-salam itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah permudah bagi dia untuk istiqomah dalam amal soleh di penghujung hayatnya, lantas Allah wafatkan dia dalam kondisi seperti itu. Itu makna dari as-salam. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang di-as-salam oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, maka oleh karena itu, mari ya di awal tahun Hijriah ini, ya kalau dulu Nabi kita SAW beliau hijrah ya dari Mekah ke Madinah, jalan kaki, begitu uyuhnya, capeknya beliau, itu semua untuk kita, ya untuk demi tersebarnya agama yang mulia ini. Maka kita sekarang ya tugas kita adalah hijrah. Hijrah dari apa? Dari keburukan menuju kebaikan. Dari mungkin sebelumnya kita malas beribadah di tahun yang lalu ini, mari di tahun baru ini, di tahun 1448 Hijrah ini, kita berusaha berhijrah, dalam artian lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau di tahun kemarin ya kita masih banyak melakukan dosa dan maksiat, sekarang kita hijrah. Di tahun ini kita berusaha meninggalkan semua dosa-dosa dan maksiat, dan lebih berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita. Maka terus kita bermuhasabah, ya terus kita introspeksi diri sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, sibukkan diri kita dengan aib kita, kekurangan kita, cacat kita sendiri. Jangan sampai ya lebih sibuk dengan kekurangan orang lain. Dan ini yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Umar bin Khattab. Kata beliau apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzan. Hisablah, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya, jadi hitung diri kita sendiri, sibuk dengan aib kita, cacat kita. Ya, jangan sampai hari-harinya sibuk ngurus orang, ngurus aib orang, cacat orang, kekurangan orang. Ya, bahkan ya bukan hanya sekedar kawannya saja yang dia sibuk menghitung kesalahannya, sibuk mengumbar aibnya, bukannya tetangganya saja. Pemerintahnya habis dijelek-jelekin. Ya, lihat, terutama di hari-hari sekarang ini. Ya, betapa banyak orang yang menjelek-jelekkan pemerintah kita, wabil khusus presiden kita. Ya, padahal agama kita menyuruh untuk menghormati pemerintah. Ya, hormat dan taat pada hal-hal yang baik, bukan kemudian dijelek-jelekin. Ya, di media sosial, bahkan di depan umum. Ya, nasallallahu alaihi wal afiyah. Jadi itu ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari di bulan Muharram ya tahun baru Hijriah ini kita berusaha untuk berhijrah, dalam artian untuk lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan bulan Muharram ini adalah termasuk bulan yang mulia. Salah satu dari 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Yang artinya sesungguhnya
jumlah bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu Allah pilih 4 bulan haram. Salah satunya adalah ini bulan Muharram. Ya, dikatakan bulan haram karena di bulan ini ya kaum muslimin menurut sebagian para ulama itu diharamkan untuk melakukan jihadu at-talab. Untuk keluar jihad tidak diperbolehkan. Ya, di bulan-bulan haram ini. Untuk menunjukkan apa? Kemuliaannya. Ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan ya bahwasanya sebagaimana pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram termasuk bulan Muharram ini, begitu pula dosa. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan-bulan haram itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Maka mari ya di bulan Muharram ini kita berusaha lebih baik lagi, berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita, berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mawsu'atul Akhlaq Al-Islamiyah, itu ensiklopedia akhlak Islami. Itu kita akan bahas pada kesempatan ini pembahasan baru setelah sebelumnya kita selesai membahas tentang mahabbatullah, tentang bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang muslimah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa definisi mencintai Allah? Apa konsekuensi mencintai Allah? Apa tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah? Bagaimana cara kita supaya meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla? Itu semua sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan baru, masih kaitan dengan mahabbah, itu kecintaan, itu mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya kita membahas kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka sekarang kita akan membahas tentang kecintaan kepada baginda yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengawali dengan ucapan dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan, "Ma ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa dzatuqa." Yang artinya tidaklah ada seseorang yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dia adalah orang yang bertakwa. Ya. Kemudian kata beliau di sini, pembahasan pertama adalah manzilatu mahabbatin Nabi. Jadi bagaimana kedudukan ya dalam Islam kaitan dengan kecintaan kepada Nabi SAW, kedudukannya seperti apa? Kata beliau, akhil karim, saudaraku yang mulia, inna mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun. Yang artinya sesungguhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang wajib. Bukan sunnah lagi, wajib. Ya, bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian,
harta benda kalian yang kalian kumpulkan, bisnis-bisnis kalian yang kalian takuti kerugiannya, itu semua apabila kalian lebih cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tunggulah sampai datang hukuman Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa kalian. Ini ya semacam ancaman yang menunjukkan kepada kita apa? Bahwasanya mencintai Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kewajiban. Begitu pula dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat ini harus melebihi kecintaan kita kepada siapapun yang ada di dunia ini. Ya, bahkan dari orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, harta benda kita, bahkan diri kita sendiri, haruslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kita cintai. Ya, dari seluruh manusia yang ada. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Yang artinya, sungguh tidak dikatakan betul-betul beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai aku melebihi kecintaannya kepada hartanya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada seluruh manusia.